Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Disimak baik-baik ya. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Pernahkah kamu berteriak di kamar mandi? Apa yang terjadi dengan suara teriakan kita di dua tempat tersebut? Untuk menjawab semua itu, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena bunyi mengenai benda dengan permukaan keras. Contohnya, dinding, besi, kaca, dan kayu. Ingat ya, jika mengenai benda-benda dengan permukaan keras, bunyi kita akan dipantulkan. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. Mari kita bersama-sama mempelajari ketiga bunyi pantul tersebut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul dekat atau kurang dari 10 meter, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Contohnya, ketika kita berbicara di ruangan kosong atau di kamar mandi, suara kita akan terdengar lebih keras. Yang kedua, bunyi pantul yang disebut gaung atau kerdam. Jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul dekat lebih dari 10 meter, maka bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Contohnya, ketika kita berbicara di gudang kosong atau gedung kosong, suara kita tidak akan terdengar jelas karena bercampur dengan suara pantulan. Dampak merugikan dari gaung adalah gaung yang terjadi di gedung bioskop atau studio musik yang itu sangat mengganggu. Biasanya diatasi dengan memasang peredam bunyi di ruangan itu, misalnya dipasang karpet. Yang ketiga, bunyi pantul yang disebut gema. Jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul jauh, maka bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Contohnya, ketika kita berteriak di bukit, gunung, gua, atau lembah, maka akan muncul suara pantul yang sama persis seperti suara kita. Manfaat dari adanya pemantulan bunyi, yang pertama, kita dapat mengukur kedalaman laut. Yang kedua, kita dapat mengetahui letak benda di dalam laut, misalnya kapal selam atau ikan. Dan yang ketiga, kita dapat mendeteksi keretakan logam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi terjadi karena bunyi mengenai benda dengan permukaan lunak. Contohnya, karpet, busa, goni, kain, dan wol. Ingat ya, benda-benda ini dapat menyerap bunyi. Atau bisa juga disebut benda peredam bunyi. Biasanya, benda-benda ini dipasang di dinding, di lantai, atau di langit-langit sebuah ruangan. Peredam bunyi dipasang
untuk mencegah terjadinya gaung. Ingat ya. Nah, sekarang tugas anak-anak membuat peta pikiran tentang pemantulan bunyi yang sudah kita pelajari tadi. Buat yang bagus ya. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.